Tuhan, senang sekali malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama berdoa, sama-sama menyembah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dan menikmati hadirat Tuhan, sehingga apapun yang kita gumulkan, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, percaya di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kelegaan. Di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan damai sejahtera dan sukacita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa mengucap syukur atas semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan, kami boleh hadir kembali bersama-sama bersekutu, berdoa di dalam hadirat Tuhan, karena kami tahu tanpa Tuhan dan di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang melawat setiap pribadi malam hari ini. Apapun goncangan, apapun persoalan dan pergumulan yang sedang kami hadapi, kami tahu Kau tetap ada, tinggal di dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang terjadi, sesulit apapun, seberat apapun masalah yang sedang kami hadapi, kami sungguh percaya bersama-sama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala sesuatunya. Mari Bapa, Engkau menjamah setiap kami yang berbeban berat, yang letih lesu. Tuhan memberikan kelegaan, yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Oh Tuhan, yang susah hatinya malam hari ini, Engkau yang menghampiri tiap kami, memberikan penghiburan yang sejati. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu membawa kelegaan buat setiap kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang memimpin acara kami mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya, dan biarlah hanya nama Yesus yang ditinggikan, yang dimuliakan melalui doa malam kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penolong kami yang hidup. Amin. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Oh Yesus, kami berseru, kami panggil, kami agungkan Engkau. Yesus Tuhan ditinggikan dan diagungkan, nama-Mu besar Yesus. Kami rindu Tuhan, hatiku haus akan kasih-Mu, bagai tanah gersang merindukan air hujan. Tiada yang lain seperti Engkau, Yesus. Bagaikan tanah kering
hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari sama-sama, kau Bapak Ibu yang ada di rumah, kau yang merasa kering, kau merasa haus akan Tuhan, mari naikkan pujian ini dengan segenap hati. Rindukan Dia seperti kau merindukan tanah yang gersang, merindukan air hujan. Percaya malam hari ini, ketika kita mengangkat tangan kita, mengundang Dia hadir, seketika itu juga Dia akan memenuhi di dalam kehidupan. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Sekali lagi, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah
Mari engkau yang mengalami kehausan, kekeringan, rohanimu kering, kau merasa jauh dari Tuhan. Kau merasa seakan-akan tidak peduli Tuhan dengan kehidupan kita. Mari sekali lagi, izinkan Roh Kudus-Nya yang melawat setiap hati kita. Kau hanya perlu berseru kepada nama Yesus. Sebab nama Yesus satu-satunya yang sanggup menyelamatkan engkau dan saya. Nama Yesus nama yang penuh mujizat. Nama Yesus adalah sumber pertolongan bagi engkau dan saya. Mari Bapak Ibu, jangan kau diam. Panggil namanya, berseru dengan segenap hatimu. Syaralamaya sanaramo. Biar Roh Kudus yang melawat kau di rumahmu, di tempat kau berada. Kau hanya perlu membuka hati. Sebab Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Meskipun hanya melalui acara ini, kalau kau memanggil Dia, maka Dia akan segera hadir. Dia akan melawat setiap pribadi. Terlebih yang hari-hari ini kau merasa kering, hatimu perlu dibasahi oleh kuasa Roh Kudus, dipenuhi dengan sukacita surga. Engkau yang berbeban berat, engkau yang tidak sanggup lagi memikul beban hidupmu, mari undang Dia hadir. Izinkan Roh Kudus yang mengambil alih seluruh beban hidupmu, dan biarlah hidupmu mengalami kelegaan, sukacita dan damai sejahtera. Mungkin masalahmu belum selesai, itu tidak menjadi masalah. Tuhan ingin menyelamatkan engkau dari kekeringan. Seperti tanaman kalau kering, lama-lama dibiarkan akan menjadi mati. Malam hari ini, buka hatimu, izinkan Dia yang mengambil alih. Haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Katakan, Engkaulah damaiku.
Barangkali malam hari ini engkau tidak merasakan damai sejahtera, engkau bimbang, engkau khawatir, engkau sedang goyah hari-hari ini. Malam hari ini adalah waktu yang tepat ketika kita undang dia hadir. Disitulah dia memberikan kelegaan. Kalau dia hadir, dia akan memberikan damai sejahtera. Kalau dia hadir, dia akan melawat engkau dengan sukacita yang melimpah malam hari ini. Hanya engkau perlu membuka hatimu, undang dia hadir. Katakan kepada Roh Kudus, masuk ke dalam hidupku. Aku adalah tempat kediaman-Mu Tuhan. Mari buka hatimu, panggil namanya Yesus, Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu boleh terjadi malam hari ini. Segala penat, segala khawatir, beban berat, persoalan kami serahkan kepada Tuhan. Kami serahkan Tuhan, biar Engkau yang mengambil alih. Kami tidak mampu, kami tidak bisa. Sebab damai sejahtera dan sukacita bukan soal harta kekayaan, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Biar kerajaan Allah boleh hadir pada malam hari ini. Kiara mata syara rabata karala, kina rabata syangka yarala barabata karala barabata karala barabata syara rala barabata karala. Malam hari ini mungkin kau sedang tidak dipedulikan, engkau sedang tidak diperhatikan oleh orang-orang di sekitar, oleh orang yang kau kasih. Malam hari ini ada satu pribadi yang terus memperhatikan engkau, yang terus mengamat-amati engkau dan mengasihi engkau. Dialah Bapa kita. Dia Bapa yang baik. Malam hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita datang kepada Dia. Mungkin kau tidak bisa berdoa, mungkin kau tidak mampu berkata-kata. Dia mengerti keadaan, Dia mengerti air matamu. Dia tahu seberapa besar kesesakan yang ada di dalam hatimu. Datang dan hampiri. Dia Bapa yang baik. Haleluya.
melawat setiap pribadi malam hari ini. Di rumah-rumah mereka yang luka hatinya, Tuhan, Kau yang menjamah, Kau yang menyembuhkan. Demikian juga yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Malam hari ini mungkin ada yang sakit, Tuhan, Kau yang melawat, Kau yang menyembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur-Mu kami semua menjadi sembuh. Sembuhkan kami ya Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Ya Ramata Syandara Labarapata. Kami mau duduk dengan tenang. Kami mau mendengar pesan Tuhan buat setiap kami malam hari ini. Bapa, Engkau yang menolong kami untuk mengerti apa yang sedang Kau sampaikan buat kami. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah karena kami merindukan Engkau. Biar malam hari ini kekuatan dari tempat maha tinggi membangkitkan setiap kami yang letih lesu dan berbeban berat, supaya kami tetap mampu bertahan, bahkan berjalan maju bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sangat baik. Dan kami rindu pesan Tuhan boleh disampaikan dan kami mengerti, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan sedang memberkati kita saat kita sedang menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan percayalah, jika hati Tuhan disenangkan, maka Dia akan hadir dan mengulurkan tangannya menolong saudara dan saya pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang pertama sampai ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Yohanes 9 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Puji nama Tuhan. Ayat yang pertama, waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ya, dikatakan di dalam Yohanes ini, satu kali Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang melewati satu daerah, satu tempat, dan perhatikan kalimat ini. Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Dari ayat yang pertama ini, Tuhan ingin berpesan, ingin mengingatkan kepada setiap kita bahwa Tuhan selalu memperhatikan kehidupan kita manusia. Seringkali ketika kita sedang menghadapi masalah persoalan yang mungkin bagi kita terlalu berat, ya, kita hampir-hampir berada dalam satu titik yang namanya keputusasaan. Ya, kita semakin hari semakin berjalan dan semakin kita mengalami keletihan menghadapi berbagai macam persoalan. Persoalan satu belum selesai, muncul timbul persoalan yang lain. Demikianlah seterusnya. Dan kadangkala kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini lelah. Tuhan, aku ini capek. Tuhan, mengapa semuanya ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini? Aku tidak kuat Tuhan. Aku tidak mampu Tuhan. Dan seringkali kita berkata, kita sudah berdoa, kita bahkan mungkin sudah berpuasa, kita sudah setia berdoa, tetapi kadangkala doa yang kita naikkan itu belum dijawab oleh Tuhan. Dan seringkali kita berkata, Tuhan sudah tidak sayang, Tuhan tidak memperhatikan di dalam kehidupanku, sehingga Tuhan membiarkan, seakan-akan Tuhan membiarkan
masalah yang berat, persoalan keluarga, persoalan ekonomi, masalah pekerjaan, masalah dengan keluarga, dan banyak lagi persoalan-persoalan yang sedang kita alami. Seringkali kita berkata, Tuhan tidak memperhatikan di dalam kehidupan. Namun dari ayat yang pertama ini kita belajar satu hal, bahwa Tuhan itu sesungguhnya sangat memperhatikan kehidupan kita. Tuhan itu selalu memperhatikan perkara-perkara yang mungkin dianggap oleh manusia itu sepele dan tidak perlu diperhatikan. Satu kali Yesus bertanya, jangan khawatir, lihatlah burung di udara, bunga di padang. Bukankah ini bagi kita adalah perkara-perkara yang gak perlu diperhatikan, ya? Terlalu kecil, gak mungkin kita perhatikan. Kalau kita mungkin tiap hari dengar kita punya burung, kita di jalan mungkin kelihatan kicauan burung, ya kita nggak terlalu memperhatikan. Kita pikir semuanya itu normal, ya. Tetapi Tuhan kita adalah sang pemerhati yang sesungguhnya. Ketika ada seorang ibu tua, ibu janda tua yang memberikan persembahan dengan nilai yang mungkin bagi manusia itu tidak berarti, tetapi justru di hal-hal yang kecil itu Tuhan memperhatikan. Apalagi di dalam kehidupan kita. Kita ini manusia yang sangat dikasih oleh Tuhan, anaknya, biji matanya. Gak mungkin Tuhan itu tidak memperhatikan kita. Kita buka di dalam Mazmur 144 ayat yang ketiga dan yang keempat. Di situ lebih ditegaskan lagi bahwa sesungguhnya Tuhan itu memperhatikan, ya. Mazmur 144 ayat yang ketiga dan yang keempat. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya. Ayat yang keempat. Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Hari-hari manusia itu seperti angin, gak kelihatan, sebentar aja. Bahkan di dalam ayat yang keempat seperti bayang-bayang, gak real, ya, cuman bayang-bayang yang lewat. Sudah bayang-bayang cuman lewat sepintas, gak ada apa-apanya. Tetapi yang seperti itulah manusia yang tidak ada apa-apanya ini diperhatikan sedemikian rupa oleh Tuhan Sang Pencipta. Bapak Ibu, malam hari ini kita mau disadarkan oleh firman Tuhan bahwa manusia itu sesungguhnya hidupnya seperti angin, ya. Cuman sebentar, sepintas, kemudian sudah nggak ada lagi. Dikatakan seperti bayang-bayang. Bayang-bayang itu kalau ada sinar baru nampak bayang-bayang. Dan bayang-bayang itu akan hilang kalau ada terang. Dan dikatakan firman Tuhan bayang-bayang yang lewat cuma sak kelebatan bahasa Jawanya. Tidak lama hidup ini, tetapi dengan kehidupan manusia yang seperti angin hari-harinya, yang seperti bayang-bayang yang lewat ini, mata Tuhan tertuju kepada kita manusia. Hari ini mungkin engkau sedang menghadapi masalah yang berat. Mungkin hari ini engkau sedang tidak diperhatikan oleh orang yang kau kasih. Engkau sedang tidak diperhatikan oleh anakmu. Atau engkau sebagai anak, engkau sedang tidak diperhatikan oleh orang tuamu. Dengar baik-baik firman Tuhan. Ada satu pribadi yang sungguh-sungguh memperhatikan kita. Dialah Tuhan Yesus. Dia begitu memperhatikan sehingga kita manusia yang hidupnya seperti angin ini diperhitungkan, dihargai, dikasihi, mendapatkan satu tempat di hati Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini Bapak Ibu, kita patut mengucap syukur. Kita manusia yang berdosa, yang tidak ada apa-apanya, yang waktu hidupnya begitu sangat singkat, tetapi sangat diperhatikan oleh Tuhan. Kita tahu kalau diperhatikan oleh seseorang, ya, kalau kita punya teman dan selalu memperhatikan kita, kita belum ngomong, ya, baru ketemu aja, sahabat kita pasti akan tahu
Kalau suami istri lebih dekat lagi ya, setiap hari ketemu 24 jam. Kalau lihat wajahnya ada yang nggak benar, pasti salah satu dari suami atau istri pasti akan kelihatan. Ya, karena kita mengenal setiap hari, diperhatikan. Ada apa kok mukamu murung? Mungkin tidak ngomong tetapi tahu. Ya, karena apa? Diperhatikan. Apalagi Allah kita, ya, nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Malam hari ini bersukacitalah engkau, karena engkau bukan hanya diperhatikan oleh manusia, tetapi engkau diperhatikan oleh Tuhan. Kalau kita punya sahabat kita pergi, ya, kita pasti dibelikan oleh-oleh. Kita pasti tahu kesukaan dari sahabat kita ini apa. Misalnya, kalau kesukaannya itu minum kopi, kalau kita pergi kemana, ketemu dengan kopi, pasti langsung kita ingat sahabatku harus aku belikan kopi. Itu namanya kita memperhatikan, ya. Malam hari ini dengar baik-baik bahwa Tuhan sangat memperhatikan kita, ya. Yesus cuma lewat, tetapi bukan hanya dia lewat begitu saja. Firman Tuhan di dalam Yohanes 9 ayat yang pertama tadi berkata, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Perhatikan baik-baik. Orang yang buta sejak lahirnya ini memang matanya tidak pernah bisa melihat. Ya, apa yang menjadi persoalannya? Telinganya tidak tuli, Bapak Ibu. Dan berapa banyak ketika orang berjumpa dengan dia, berapa banyak perkataan atau kalimat yang sering dia dengar. Waduh, anak ini baik. Aduh, orang ini cantik atau cakep, tapi saya matanya buta. Dan kalimat ini sering kali dia dengar, sehingga mau tidak mau itu membuat dia down, membuat dia putus asa, membuat dia tidak memiliki harapan. Tetapi kita akan melihat bagaimana orang yang tidak ada harapan, sejak Tuhan memperhatikan, sejak dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya pasti akan berubah. Malam hari ini apa yang menjadi persoalanmu? Engkau sedang diperhatikan Tuhan, engkau sedang diperhitungkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita akan belajar sama-sama ayat yang kedua dan yang ketiga dari Yohanes pasal yang ke-9. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah? Rabi itu artinya guru. Siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Ayat yang ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya, kalau kita lihat, kita telusuri, pertanyaan dari murid-murid ini seringkali didengar oleh orang buta ini. Ya, kasihan ya. Mungkin yang lain berkata, orang yang lewat berkata, oh kasihan, mungkin dia berbuat dosa. Ya, bagaimana mungkin dia berbuat dosa? Dikatakan dia buta sejak lahir. Ya, lahir langsung dia tidak bisa melihat. Jadi bagaimana dia mungkin bisa berbuat dosa? Kemudian yang lain berkata, apakah siapakah yang berbuat dosa, orang ini atau orang tuanya? Kalau orang tuanya berbuat dosa, haruskah seorang anak menanggung dari dosa orang tuanya? Rasa-rasanya nggak adil, bukan? Tetapi Yesus menangkis semua dari pertanyaan dari para murid-muridnya. Dikatakan ayat yang ketiga, jawab Yesus, bukan dia yang salah, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yang pelajaran yang kedua adalah kita berhenti untuk saling menyalahkan. Berhentilah untuk mencari kambing hitamnya siapa. Dan kita mau sama-sama bertobat tentang hal ini. Ya. Kita mau ketika ada masalah terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, ya, kita berhenti untuk menyalahkan si istri, salahkan suami. Apalagi hari-hari ini, ya, masa pandemi ini, cari uang mungkin tidak seperti dulu, sehingga ketika pendapatan suaminya itu nggak seperti dulu,
si istri mulai ngomel, mulai salah-salahkan suami. Ya, kamu tidak becus cari uang, kamu tuh terlalu malas, mungkin terlalu bodoh, bahkan demikian ya. Kalau istri-istri udah capek ngomongnya ngeslong, nggak ada remnya. Demikian juga suami di tengah-tengah pandemi ini ketemunya cuma istri di rumah dan lihat istrinya pakai, ya kita tahulah ya, ngomel, saling menyalahkan. Kamu tuh tidak mau doa, kamu tuh tidak mau puasa, saling menyalahkan. Akhirnya apa? Ribut di dalam rumah tangga. Berapa banyak survei membuktikan di tengah-tengah pandemi ini pertengkaran bertambah, akhirnya angka perceraian menjadi sangat tinggi. Hari ini kita dengar firman Tuhan. Kita mau bertobat sama-sama. Kita mau bertobat sama-sama, berhenti saling menyalahkan. Bukan lagi mencari kesalahan siapa, tetapi ingat, kita harus ingat bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan, karya-karya Tuhan harus, ada kata harus, mau tidak mau, harus digenapi di dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin sedang ada dalam pergumulan yang berat. Mungkin hari-hari ini keluarga demi keluarga sedang ada dalam pergumulan. Mungkin itu masalah keluarga, hubungan suami istri, anak, orang tua, menantu, atau sedang mengalami masalah keuangan, atau mungkin sedang masalah-masalah yang lain. Sakit penyakit juga akan menjadi masalah yang besar. Ya, seringkali kalau sakit, makanya jangan ini, jangan itu, malah sudah sakit, gak dibangkitkan semangatnya, malah diomelin, justru yang sakit semakin down, dan itu memperlambat kesembuhannya. Bapak Ibu, biarlah malam hari ini kita saling support, karena kita tahu masalah, persoalan, pergumulan Tuhan izinkan terjadi supaya apa? Supaya karya Tuhan dinyatakan melalui persoalan kita. Ya, tadi siang ada seseorang chat dengan saya melalui WA. Saya tanya kabarnya bagaimana ya, karena lama kita nggak saling kontak, nggak saling chat. Kemudian dia ngomong, doakan saya Bu, saya sedang ada dalam pergumulan. Kemudian saya balas WA-nya, bukankah hari-hari ini semua orang sedang ada dalam pergumulan? Saya ngomong gitu. Dia balas lagi, ya kita nikmati prosesnya. Ya, sudah ngerti ya, bahwa di dalam pergumulan kita semua ada proses, dan kita tahu bahwa di ujungnya, saya balas lagi, namanya berkat ya, proses selalu ujungnya adalah kemenangan besar. Proses selalu ujungnya adalah kemenangan besar ketika kita sabar menjalani bersama-sama dengan Tuhan ya. Jadi hari ini kalau sedang ada dalam masalah, ingat satu hal, bahwa pekerjaan Tuhan akan harus dinyatakan di dalam persoalan kita, melalui pergumulan kita. Karya Tuhan pasti atau harus dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Hari ini berapa banyak engkau yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan ini? Ya, malam hari ini dengar nasihat firman Tuhan. Berhenti untuk saling menyalahkan, berhenti untuk mencari kambing hitam, tetapi satu hal yang harus kita taruh di dalam hati kita, bahwa karya Tuhan harus dinyatakan. Kita harus sama-sama bertobat malam hari ini. Tulis di dalam message, saya harus bertobat ya. Bertobat bukan cuma satu kali ketika kita mau percaya Tuhan di awal, tetapi bertobat harus dilakukan setiap hari ya. Berhenti untuk mencari kambing hitam, untuk saling menyalahkan, dan mulai rukun satu dengan yang lain. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, apa kata firman Tuhan ketika di dalam keluarga ditemukan keluarga yang rukun, keluarga yang tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain? Mazmur 133 ayat yang pertama, demikianlah bunyi firman Tuhan, nyanyian syiarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya.
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Amin. Rukun, suami istri gandengan tangan, doa sama-sama, saling mendoakan. Ya, saya percaya ketika kita rukun, kita mau bertobat sama-sama, berkat itu bisa diperintahkan oleh Tuhan. Jadi harusnya kita tidak ada berkat karena kita ngomel, kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi karena malam hari ini kita bertobat, Tuhan perintahkan berkat ke atas keluarga-keluarga yang rukun. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Mari malam hari ini kita bertobat sama-sama dan percayalah bahwa masalah pergumulanmu Tuhan izinkan terjadi karena karya atau pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang selanjutnya, yang terakhir, kita kembali lagi di dalam Yohanes pasal yang keempat, pasal yang ke-9 ayat yang keempat dan yang kelima. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat yang kelima, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yang ketiga, bekerjalah atau layanilah Tuhan selagi masih ada waktu. Di dalam ayat yang awal tadi, di dalam Mazmur 144 ayat yang keempat tadi dikatakan bahwa manusia itu seperti angin, seperti bayang-bayang yang lewat. Berarti ada keterbatasan waktu di dalam kehidupan manusia ini. Dan kita ini gak pernah ada yang tahu batas umur, batas waktu kita di muka bumi ini berapa lama ya. Kalau firman Tuhan berkata 70-80 tahun ya, selebihnya kesukaran dan kesulitan. Tetapi hari-hari ini ada banyak orang yang dipanggil gak sampai umur 70. Bahkan ketika lahir umurnya cuma berapa hari pun sudah dipanggil Tuhan. Misteri bagi manusia berapa batas umur kita. Oleh sebab itu firman Tuhan menasihati kita, bekerjalah atau layanilah Tuhan selagi masih ada waktu. Di ayat yang keempat ini ada satu kata yang membuat hati saya memperhatikan kata ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Tidak ada pilihan, harus kita lakukan ya. Dan keterbatasan kita apa? Waktu. Kita semua dikasih waktu yang sama oleh Tuhan, 24 jam satu hari. Bagaimana kita bijaksana mengelola waktu kita? Apakah kita habiskan untuk hal-hal yang sia-sia? Apakah waktu yang Tuhan berikan kepada kita habiskan untuk ngomel, untuk saling menyalahkan, untuk menggerutu, untuk marah kepada Tuhan, bersungut-sungut sepanjang hari? Mari malam hari ini kita mau ingat bahwa waktu yang kita miliki terbatas. Dan firman Tuhan berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Dengan kata lain, kita harus melayani Tuhan. Kalau diberi waktu, ada kesempatan, kita harus melayani Tuhan. Terus kemudian ada pertanyaan, bagaimana caranya saya melayani Tuhan? Hari-hari ini kan kita semua dibatasi. Saudara, melayani Tuhan tidak harus berdiri di depan. Ada banyak orang yang tidak bisa ngomong, ada banyak orang yang nggak mampu bisa berdiri di depan mimbar. Tetapi engkau bisa melayani keluargamu, engkau bisa melayani suami atau istrimu, engkau bisa melayani anak-anakmu, engkau bisa berdoa bagi mereka. Itulah yang Tuhan inginkan ya. Ketika Yesus ada di muka bumi ini, ayat yang kelima, Yesus adalah terang dunia. Dunia sedang ada dalam kegelapan ya, butuh terang itu. Dan kita tahu Yesus sudah tidak ada lagi di muka bumi ini.
Kemudian siapa yang akan menerangi dunia ini? Kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 dan yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu diletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Garis bawahi, menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terangmu harus menerangi semua orang yang ada di dalam rumah. Bagaimana dengan terang kita hari-hari ini? Banyak orang tidak bisa jadi terang di dalam rumah, bahkan mungkin jadi batu sandungan. Malam hari ini kita mau bertobat bersama-sama. Engkau sedang diperhatikan oleh Tuhan. Berhenti atau bertobat, berhenti saling menyalahkan satu dengan yang lain, dan bekerjalah, layanilah Tuhan selagi masih ada waktu. Kita tahu waktu kita terbatas, tetapi kita mau melakukan kehendak perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Akhirnya orang buta ini bisa menjadi melihat. Buta yang sejak lahir bukan menjadi masalah bagi Yesus untuk menyembuhkan. Saudara, saya percaya masalah persoalanmu itu sangat mudah bagi Tuhan untuk menolong. Yang Tuhan inginkan engkau dan saya mau bertobat, ya. Layanilah Tuhan selagi masih ada waktu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita renungkan firman Tuhan ini baik-baik. Malam hari ini Tuhan, kami mau bertobat bersama-sama. Kami tahu hidup kami terbatas, dan kami tahu hidup kami diperhatikan oleh Tuhan. Ampuni Tuhan, jika selama ini kami saling menyalahkan satu dengan yang lain. Cari kambing hitamnya. Salah siapa? Tapi malam hari ini biarlah kami taruh firman-Mu di dalam hati pikiran kami. Bukan hanya kami taruh saja, tetapi kami mau melakukan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa pekerjaan Tuhan harus digenapi di dalam kehidupan kami. Kami mau bertobat, kami mau jadi terang, terutama di dalam rumah kami terlebih dahulu. Biarlah terang itu meskipun kecil, tetapi kami mampu menerangi seisi rumah kami. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, untuk Bapak Ibu yang sedang mengikuti acara doa malam ini, yang dengan kesungguhan hati, dengan setia mereka terus mengikuti acara ini. Tuhan, Engkau yang memperhatikan mereka. Hamba-Mu terbatas, tidak bisa memperhatikan satu persatu. Tetapi firman-Mu malam hari ini Tuhan, Engkau sendiri yang berkata, Engkau yang memperhatikan manusia, yang tidak ada apa-apanya, yang rentan, yang rapuh ini, yang hari-harinya seperti bayang-bayang, seperti angin yang berlalu. Malam hari ini kami mengucap syukur karena Engkau sangat memperhatikan kami. Malam hari ini kami mau bertobat, berhenti dari menyalahkan orang lain, tapi kami mau mengoreksi di dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami mau bertobat, kami mau rukun Tuhan satu dengan yang lain, agar berkat-Mu itu Kau perintahkan di dalam keluarga kami. Kami rindu untuk melayani Tuhan selagi kami masih diberikan waktu. Tidak perlu melayani yang jauh-jauh, tetapi biarlah terang itu bersinar di dalam rumah kami. Setiap anggota keluarga di rumah boleh menikmati terang kami, saling menerangi satu dengan yang lain. Kami percaya ketika terang itu berkumpul di dalam rumah kami, akan menjadi sinar yang besar yang mampu menerangi dunia ini.
Seperti firman-Mu berkata kepada kami, kamu adalah terang dunia. Kami aminkan firman-Mu. Kami mau bertobat malam hari ini Tuhan. Engkau hampiri kami satu persatu. Engkau lihat pergumulan kami yang sedang menghadapi pergumulan dalam keluarganya, rumah tangga mereka yang sedang ada dalam keretakan. Malam hari ini kami tidak menuntut pasangan kami untuk bertobat terlebih dahulu, tetapi kami sendiri mau bertobat. Ampuni kami Tuhan, pakai hidup kami untuk menjadi terang di tengah-tengah keluarga. Kau jamah, Kau pulihkan keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang sedang bergumul dalam pekerjaan, keuangan. Tuhan, mohon kemurahan-Mu, buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya selalu akan ada berkat bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mau berusaha, yang mau bekerja. Tuhan pasti buka jalan buat kami. Hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan menjadi janji-Mu untuk setiap kami. Apa yang sudah hilang tidak perlu lagi kami tangisi, kami sesali, karena kami percaya Tuhan kami besar, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami sanggup memulihkan apa yang sudah lepas, apa yang sudah hilang dari hidup kami. Tuhan kembalikan bahkan berlipat kali ganda. Kami aminkan firman. Yang sakit Tuhan Kau menjamah satu persatu. Engkau berikan kesembuhan buat kami. Kami percaya oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Yang susah hatinya karena kehilangan ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih, orang tua, saudara, anak, keluarga. Engkau sendiri yang akan menghibur. Satu kali kelak kami akan berjumpa di dalam kekekalan. Biarlah kami terus berusaha selagi kami hidup, selagi kami masih diberi waktu. Kami mau melayani Tuhan dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir dan melawat kami di rumah-rumah. Oh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong buat kami. Haleluya, haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Kalau engkau sedang berusaha sendiri, engkau akan lelah, engkau akan capek. Mari menyerah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Izinkan tangannya yang menuntun engkau dan saya. Haleluya, sama-sama kita pujikan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu,
taruh tangan-Mu di layar. Aku berdoa malam hari ini Tuhan, untuk tangan-tangan yang terangkat terulur di depan kamera mereka masing-masing, jamah mereka. Kau lihat setiap tetesan air mata, tidak ada yang terbuang dengan sia-sia. Tuhan yang menampung di dalam kirbat-Nya, diperhitungkan. Engkau sedang diperhatikan, Engkau sedang diamat-amati. Bahkan Tuhan harus menyatakan kemuliaan-Nya di dalam hidupmu. Percaya, jalani prosesnya bersama-sama dengan Tuhan. Kau percaya apapun yang sedang kau gumulkan, apapun yang sedang kau doakan, hari-hari ini Tuhan buka jalan. Engkau diberikan jalan keluar, engkau diberikan satu terobosan yang baru. Pekerjaanmu sedang diberkati Tuhan, suamimu sedang diberkati Tuhan, keluargamu sedang dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, kami percaya ketika kita mengharapkan dunia, mengharapkan seseorang, kita semua akan menjadi kecewa. Tetapi malam hari ini berharap hanya kepada Yesus. Mari sama-sama katakan, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi katakan, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sekali lagi sembah Dia. Koramatashi karala barabatashi adarala batakarala barabatashi arala barabayase. Kami perlu Engkau Tuhan, haleluya. Tiada yang mustahil, kami percaya, kami berserah, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Kiara mata syandara laparapata, Kiara mata syandara laparapata karala parapata syakaya laparapata shikara pata karala parapata syak. Kiara lamaya sandara lamo. Biarlah hati suami berbalik kepada istrinya, hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Ada kerukunan di tengah-tengah keluarga, ada pertobatan terjadi malam hari ini, saling mengampuni, saling memberkati. Sebab kesanalah Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya, akan memerintahkan berkat-Nya untuk engkau dan saya. Mari Bapak Ibu, jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan pernah berkata, masalahku tidak mungkin ditolong Tuhan, pekerjaanku tidak mungkin ditolong Tuhan, keluargaku tidak mungkin dipulihkan Tuhan, suamiku sudah lari, sudah pergi lama. Mari malam hari ini izinkan kuasa-Nya bekerja. Apa yang mustahil bagi manusia,
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetap berdoa, tetap percaya bahwa Dia bekerja. Dia terus bekerja. Dia memperhatikan kehidupanmu. Dia merenda hari esokmu. Hari ini mungkin kusut. Engkau tidak tahu akan dibuat jadi apa. Tetapi percayalah. Kalau engkau setia, kalau engkau sungguh-sungguh, kalau engkau tetap berdoa, yang kusut dijadikannya indah dari sudut pandangnya Tuhan. Kita akan melihat di bawah Tuhan naik untuk melihat karyanya yang agung, karyanya yang besar sudah dinyatakan di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kami percaya kekuatan dari Tuhan turun atas setiap kami. Malam hari ini Bapa, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Apa yang sudah kami doakan, apa yang sudah kami terima dari firman-Mu, kami simpan firman-Mu dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kami, tidak akan berpisah dengan kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, siap sedia menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang erat dari Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus turun atas setiap kita pada malam hari ini. Nikmati karena hidupmu sedang diberkati Tuhan. Bawa pulang berkat Tuhan itu. Nikmati engkau dengan seisi keluargamu. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Kemurahan dan kebajikan Tuhan terus mengikuti engkau seumur hidupmu. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Orang percaya bersama saya katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.